Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad awjada min nurihi nurum bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina Muhammad raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja Anda berada, alhamdulillah wa syukurlah bahwasanya pada sore hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat yang tiada terhingga, berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiatan, panjang umur. Tidak terasa kita sedang memasuki puasa yang ke-25. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang senantiasa mahabbah, cinta dengan Rasulnya, ikut dengan sunnah-sunnahnya, mencontoh perilakunya sebagai uswatun hasanah, insyaallah kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia di mana saja Anda berada, yang ada di grup WhatsApp yang Anda tekuni, ketahuilah bahwasanya di penghujung akhir Ramadan, mereka para alim ulama yang salafus soleh, para wali-wali zaman dahulu dan para sahabat bersedih ketika ditinggalkan Ramadan. Bahkan dalam sebuah riwayat ada keterangan bahwasanya andai kata mengetahui umatku akan bahagianya, akan padilannya Ramadan, mereka menghayal, mengharap agar semua satu tahun isinya Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau sanata puluha Ramadan. Andai kata mengetahui umatku akan padilannya, keutamanya bulan Ramadan, mereka mengharap ingin semuanya satu tahun Ramadan. Situ ada kalimat latamannau, ya, latamannau litamanni, maknanya mengharap-harap yang tidak mungkin terjadi. Dalam ilmu nahwu namanya latamanni litamanni, laita litamanni, la'alla litaroji, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, la'allakum tatafakkarun. Itu kalau kita ngaji nahwu namanya la'alla litaroji, laita litamanni. Ya laitani kuntu turoba, kalau begitu jadikanlah kami debu kembali, kalau begitu jadikanlah kami tanah kembali, kami mau tobat, kami mau minta ampun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Seperti kalau kita lihat kapal terbang tuh, anak-anak kecil tuh, kapal terbang, minta duit. Gak sih duit? Kagak mungkin kan? Itulah namanya lit taman. Di akhir waktu ini sibuk kita ini, ada yang bikin kue nastar, ada yang bikin kue pancong, ada yang bikin kue biji salak, ada yang bikin kue rengginang, pokoknya kue. Ibu-ibu tuh, bapak-bapak sibuk, udah pengen pulang kampung, ya pengen mudik, pada dilarang pemerintah, sekat-sekat di tol tuh, tol Cikampek, tol Serang, dicekat-sekat, supaya jangan pulang. Yang nggak tahu lah, udah punya pemerintah ngomong gitu, ya udah ikut itu. Iya, akhirnya di rumah saja. Stay at home. Nah, apa amalan-amalan di penghujung Ramadan? Mari kita lihat beberapa keterangan dalam hadis atau kitab. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu adalah amalannya mengencangkan ikat pinggang, apalagi meninggalkan keluarganya untuk ke masjid, itikaf di masjid. Sekarang Istiqlal itikaf dibatasin 2.000 orang. Dulu kan sekian ribu orang, ya 100.000 orang. Sekarang 2.000 orang, jomplang. Dan gimana nih? Ya udah kita di masjid kita aja dah, dekat-dekat. Kita itikaf situ. Apalagi yang kedua adalah ya mereka rela meninggalkan istrinya lagi di kamar, lagi standby, lagi nungguin suaminya. Kata suaminya, maaf mama, aku mau itikaf dulu,
maaf mama, I'm sorry my mom, my mother, aku pengen ke situ dulu ya. Dia rela itu tinggalkan istrinya, padahal istrinya sudah masang, sudah eng. Rasul begitu tuh, tinggalin tuh istrinya. Maaf, untuk apa? Untuk ke masjid, ya, karena ini adalah sebuah hari terakhir, ya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah di 10 hari terakhir di masjid, ya. Itu tadi ketika riado, berzikir, sholawat, tafakur sebagainya. Namanya tahadus bin nikmah, tafakur alam, tafakur bil qalbi, tafakur bin nafsi, mikirin jiwa kita, mikirin alam, mikirin daripada amalnya kita, jiwa kita, diri kita, namanya tafakur bin nafsi, tafakur bil qalbi, tafakur bil alam. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka kita mengatakan alhamdulillah, kalimat mubtadaun marfuun wa alamat rafihi dammatun zahiratun bi akhirih, mubtada. Maka kalau kita di penghujung hari terakhir, jangan sampai yang udah tuh kita sibuk ke mall-mall, ya, mall yang baru-baru, mau datang doang, kagum, beli kagak, datang doang, beli kagak, nah begitu, ya, kagum, heran. Apalagi ke terminal, pengen pulang kabur, pengen pulang mudik. Emang sih Jakarta kalau nggak ada orang kampung, sepi Jakarta. Itulah justru ada orang kampung, Jakarta lebih kondusif, lebih hebat, lebih maju dan adanya orang kampung, orang pendatang. Hanya orang kita pulang kampung dekat kita, Jakarta paling ke Cijeruk, Jakarta paling Kampung Rawa, Simpruk, Baru, Kecil. Itu namanya pulang kota, pulang modal. Orang Betawi itu pada kumpul-kumpul tuh ketika nanti setelah Ramadan berakhir masuk dengan namanya bulan Syawal, ya, bulan Syawal, salah ya suluh sawalan, arti meningkat. Orang-orang yang sudah berpuasa di tempat dengan sabar, dilatih dengan ketakwaan, dilatih dengan tidak sombong, nggak takabur, nggak sum'ah, sehingga mereka itu terpatri hatinya untuk melakukan sifat-sifat yang terpuji, sabar, dermawan. Akhirnya setelah Syawal dia malah meningkat ibadah. Hanya laisal id liman labasal jadid walakin al-id indahu taqwahu yazid. Bukanlah yang dikatakan hari raya itu semua serba baru, tetapi yang dikatakan adalah hari raya itu adalah yang imannya makin bertambah. Katakanlah sekarang kita berpuasa, dari awal puasa Ramadan kita rajin baca Quran 1 juz, 3 juz, sampai 10 juz. Lagi Ramadan kita baca Quran karena kita tahu fadilahnya. Tapi idealnya nanti setelah kita Ramadan kita baca lagi tuh Al-Quran. Jangan sampai tengok-tengok, lihat Quran buluk Quran. Mohon maaf. Itu. Nah, ketika kita sudah di penghujung Ramadan, mari kita beristighfar, minta ampun, jangan sampai diri kita ini nyemplung ke dalam api neraka. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Minta ampun kamu kepada Allah, ialah Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dosa kita begitu banyak, seluas gunung, seluas laut, sebesar gunung, seabrek-abrek, ya. Apalagi tuh, bererodan, banyak, memuruh, meregun. Dosa kita tuh yang disengaja, yang tidak, dosa mulut, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa hati. Waduh, banyak. Termasuk maksiat hati. Dalam kitab Selamat Taufik tuh ada tuh maksiat hati. Hati-hati tuh kita. Jangan sampai kita ya melegalkan dengan membuat kalimat ya bahwasanya kita nggak percaya dengan Allah. Itu juga merusak daripada iman dan kufur. Itu dapat merusak hati. Apalagi yaitu memuja selain daripada Allah. Dia memuja patung, memuja berhala, itu juga dapat merusak iman dan kufur. Hati-hati itu. Apalagi mereka itu berkeyakinan bahwasanya ada perintah sholat, dia bilang begini, ya sholat nggak wajib. Nah itu tuh sudah merusak akidah iman kita. Kalau orang ditanya, kenapa kamu sholat? Aduh lagi males. Kenapa kamu sholat? Aduh lagi bete. Kenapa kamu lagi sholat? Lagi nggak mood. Itu masih dimaafkan, dimaafun. Tapi kalau dia sudah bilang begini, ngapain sholat? Gak penting. Wah bahaya tuh, kufur tuh. Hati-hati, istighfar.
istighfar 100 kali, 100 kali. Dan menurut lain 70 kali. Rasulullah SAW dijamin surga istighfarnya aja 100 kali sehari. Kita nggak ada stempel surga. Cengar, cengir, cengenges, salah, ketawa-ketawa, salah, cengengesan. Nabi Adam saja istighfarnya ketika dia makan buah khuldi, sekali dosanya itu tibang makan buah khuldi. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam. Sampai dalam riwayat tafsir Jalalain itu Nabi Adam menunduk, tidak mau lihat kepada Allah. Kenapa? Karena dia malu akan dosa-dosanya makan buah khuldi, sehingga dia diusir dari surga oleh Allah dan ditempatkan di dunia sebagai khalifah. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa iz qulna lil malaikati, dan telah kami berfirman kepada para malaikat, lil malaikati, kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku ingin menciptakan khalifah di bumi ini. Lalu para malaikat protes kepada Allah dan bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'ah. Kenapa engkau ya Allah buatkan manusia, ciptakan manusia, nanti manusia itu akan menciptakan darah, manusia itu akan menimbulkan fitnah dan sebagainya di bumi ini. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada engkau, hai para malaikat. Barulah Allah ciptakan Nabi Adam di surga. Padahal sebelumnya adalah iblis lebih dulu diciptakan dari api, namanya Azazil. Iblis, ai Azazil, ai Ifrit, itu sudah diciptakan dan mengabdi, mengambang kepada Allah, taat dan patuh sebelum Adam diciptakan. Ketika Adam diciptakan, iblis itu ngeyel, melawan, protek. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Dia dari tanah, saya dari api. Gengsi dong, kata iblis. Hanya Allah ciptakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Semoga puasa kita yang di terakhir ini terus kita kuatkan ibadah kita, terusnya ke masjidnya, itikafnya dan sebagainya untuk kita mencapai mardhatillah, dan terus kita akan mendapatkan daripada ya pembebasan pintu api neraka, namanya babu itkum minan nar, dan kita keluar dari Ramadan laksana bayi yang baru lahir. Man shoma ramadana imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan mengharap karena Allah semata-mata, maka dia akan keluar dari perut ibunya laksana bayi yang baru lahir. Semoga puasa kita dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengharap kepadanya, takut kepadanya, mengharap kepada ridhonya, mengharap kepada surganya, takut kepadanya, cinta kepadanya, ikhlas kepadanya, sehingga kita timbul mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga timbul lagu Mas Ali yang dulu-dulu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini, tetap suci nan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.